Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran PPKN, yaitu hubungan struktur dan fungsi pemerintahan pusat daerah untuk kelas 10. Ya, baik. Kita mulai, yaitu sebelum kita mulai kepada materi, yaitu kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu terdiri ada beberapa yang kita akan laksanakan atau kita perhatikan, yaitu menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Merencanakan dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45. Designasi atau otonomi daerah, konteks negara kesatuan Republik Indonesia, kita akan dibagi menjadi beberapa daerah, yaitu latar belakang pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintah, tetapi harus didudukkan pada pemerintah daerah. 2. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas ekonomi atau otonomi. Secara umum, ada dua jenis desentralisasi, yaitu sebagai berikut. Desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional. Nah, kita akan membahas apa sih teritorial dan fungsional. Mari kita simak. Bagaimana menyebutkan bahwa desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintah, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Di sisi lain, menurut Kaho menyebutkan salah satu kelemahan desentralisasi adalah berdasarnya organ-organ pemerintah menyebabkan struktur pemerintah bertambah kompleks yang mempersulit kondisi. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Apa sih hubungannya? Mari kita perhatikan. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan menyerah atau melimpah urusan pemerintah dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Landasan hukum otonomi daerah. Salah satu peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau disebut dengan KDN. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu.
Tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut: pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Nilai-nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai berikut. Nilai UNTARIS, nilai dasar desentralisasi teritorial. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia dibagi menjadi 3. Dimensi otonomi daerah meliputi dimensi politik, dimensi administratif, daerah, kabupaten, atau kota. Prinsip otonomi daerah meliputi otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, otonomi bertanggung jawab. Kedudukan dan peran pemerintah pusat dibagi menjadi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, asas penyelenggaraan pemerintahan. Meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas demokrasi, dan asas tugas pembantu. Fungsi pemerintahan meliputi secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemerintahan umum. Urusan pemerintah. Urusan pemerintah menurut undang-undang terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Prinsip pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten atau kota didasarkan kepada prinsip 1. Akutabilitas, 2. Efisiensi, 3. Eksternalitas dan kepentingan strategis nasional. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. 1. Kewenangan pemerintah daerah meliputi pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Daerah khusus atau daerah istimewa. Menurut pasal 18B ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satu-satunya pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 3. Kepala daerah dan perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan penyelenggara pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota
terdiri atas kepala daerah, DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dibagi dalam DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Proses pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 24 Ayat 5. Peraturan daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tinggi kepentingan umum dan atau kepentingan sosial. Keuangan daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggara urusan pemerintahan yang disarankan atau ditugaskan kepala daerah. Semua penerima dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD yang dilakukan melalui rekening khas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah masing-masing. Lalu kita akan yaitu hubungan struktural dan fungsi pemerintahan pusat daerah. Dibagi menjadi satu, hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul sebagai konstruksi di atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Secara umum, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilihat dari masing-masing peran yang dimiliki. 2. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah meliputi timbulnya satu hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses, sebab akibat atau karena kepentingan yang sama. Distribusi kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan yang efisien, efektif antara tingkat pemerintahan mengacu pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Terima kasih. Hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran materi. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.